Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Berjaga-jagalah. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih biar Engkau senantiasa membantu kami agar kami tetap dalam kewaspadaan berjaga-jaga karena kedatangan Kau sudah semakin dekat. Bantu kami mengerti dan tolong kami menjadi pelaku yang aktif akan firman-Mu yang saat kami aplikasikan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Kita akan baca perikop ini bersama-sama dari Efesus 6 ayat 10 hingga 20. Ephesians chapter 6 verses 10 through 20. Let us read it together. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman ini penting. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ingat ya, pedang roh itu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya untuk semua orang percaya di seluruh dunia ini. Juga untuk aku, kata Rasul Paulus, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan, sungguh berbahagia kita mendengarkan dan boleh melakukannya. Amin. Dia berbicara di awal daripada perikop ini, kita harus kuat. Bukan kuat di dalam kekuatan kita sendiri, tapi justru kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang dihibahkan kepada kita. Dan nanti dia akan menjelaskan, Rasul Paulus ini, bagaimana caranya kita harus berperang
baik secara ofensif melalui firman Tuhan, pedang roh, ataupun defensif. Sehingga kita dapat bertahan setelah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, kita harus berjaga-jaga pada akhir zaman ini. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi ini. Seorang ayah datang untuk menjemput anaknya seusai persekutuan remaja di gereja. Saat memasuki tempat perparkiran, ia melihat anak laki-lakinya yang masih remaja berada di dekat pintu keluar. Rupanya anak ini tidak sadar akan kedatangan ayahnya. Si ayah memutuskan untuk melihat sampai berapa lama anak tersebut dapat bertahan sebelum melangkah untuk mencari-cari dan menemukan ayahnya di situ. Setelah 20 menit berlalu, barulah si ayah membunyikan klakson untuk menarik perhatian anaknya. Ayah, dari mana saja? Tanya si anak ketika masuk ke mobil. Nah, ayah sudah duduk di sini sejak 20 menit yang lalu. Jawab sang ayah, membuat anaknya terkejut mendengarnya. Menurut Anda, apakah kita seperti si anak yang keasikan itu? Tatkala Yesus datang kembali, bagi kita nggak sadar. Ingat 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh, yang tidak membawa minyak? Masih ingat? Nah, kita pasti akan melihatnya saat dia datang kembali. Bunyi trompet, begitu kencangnya. Tapi apakah kita dalam keadaan siap siaga? Ataukah kita sedang hidup di dalam dosa? Kalau kita tidak siap siaga, kita hidup di dalam dosa, kita akan tertinggal pada saat trompet dibunyikan. Kita kalau mau menuju ke Indonesia, naik pesawat terbang, kita akan datang lebih awal. Kita tidak datang ngepas waktunya. Pesawat terbang tidak akan menunggu kita. Saat Yesus datang pun, orang yang siap akan terangkat. 5 darah bijaksana itu akan masuk. Kita perlu berjaga-jaga, khususnya pada zaman yang sangat sempit sekali waktunya, sudah akhir daripada segala-galanya. Kita wajib berjaga-jaga. Kedatangan Yesus pasti tampak bagi kita. Tidak mungkin tidak. Namun apakah kita akan sedemikian tenggelam dalam kesibukan sehari-hari sehingga kita tidak lagi mencarinya? Dalam kehidupan kita keseharian kita ini, apakah kita bersiap-siap menyambut kehadirannya? Itu menjadi pertanyaannya. Apakah kita tetap melakukan kewajiban kita sebagai anak-anaknya, merenungkan firman-Nya, berdoa, bersekutu, memuji Dia, menyembah Dia? Atau itu segalanya merupakan daftar hadir, check mark. Kita sudah membaca Alkitab. Apakah kita mengerti apa yang kita baca? Apakah kita merenungkan apa yang kita baca? Apakah kita mengerti apa yang kita doakan? Kita tahu apa yang kita doakan? Atau sekedar lewat? Atau adakah kita senantiasa berjaga-jaga dengan antusias yang penuh, dalam kesadaran yang penuh, menunggu kedatangannya yang kita rindukan? Rindu nggak sih? Itu pertanyaan yang harus kita pribadi lepas pribadi jawab dengan menyelidiki hati kita. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Apakah kita benar memaksudkan seperti itu sehingga waktu Tuhan berbicara kita meresponi dengan pertobatan? Hanya kita yang mengetahui isi hati kita dan Tuhan. Tidak mudah untuk memusatkan, maksud saya, tidak mudah untuk memusatkan perhatian menunggu kedatangan Tuhan. Seperti anak muda tadi. Kita memiliki begitu banyak hal untuk dipikirkan dalam kesibukan keseharian kita. Sehingga kedatangan Kristus seringkali kita kesampingkan, kita abaikan, kita tunda, kita menganggap hal lain lebih penting. Ini penting, ini penting. Nanti kita baru tahu saat Tuhan datang, saat kita berada di depan Tuhan itu, prioritas kita itu seperti apa. Jika demikian, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 mengatakan, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sadar artinya akan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, kita katakan, dan semuanya harus sadar banget.
agar dapat bersiap-siap bagi kedatangan Kristus. Kita perlu terus-menerus berjaga-jaga dan siap siaga agar saat kedatangannya kita tidak terlewatkan. Kita akan siap pada saat-saat terakhir dengan cara bersiap sedia pada setiap saat. Nah, ini penting kita melatih diri kita seakan-akan hari ini adalah hari terakhir di mana Kristus datang. Sehingga anytime dia datang, kita dalam keadaan siap. Itu penting banget. Jangan seperti 5 darah yang bodoh ini tidak mempersiapkan minyak. Lampunya padam dan meminta kepada 5 anak darah yang biasa untuk membagikan minyak. Nggak cukup. Gitu. Kamu harus pergi sendiri mencari minyak bagimu. Artinya, kita harus bersiaga sendiri. Kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing sendiri. Orang tua tidak bisa melakukan itu bagi anaknya. Istri tidak bisa melakukan bagi suaminya. Suami tidak bisa melakukan bagi istrinya. Dan sebaliknya. Kita bertanggung jawab untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita membahas Efesus 6 ayat 14 sebagai ayat emas kita secara terperinci, marilah kita terlebih dahulu sekali lagi melihat secara umum apa yang tersirat dalam ayat ini. Untuk itu mari kita baca bersama-sama kembali. Efesus 6 ayat 14. Ephesians chapter 6 verse 14. Saya bacakan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Berdiri tegap seperti tentara, tegap. Tidak loyo, siap. Berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, 2 bagian pertama dari perlengkapan senjata Allah disebutkan dalam ayat ini, yaitu ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. 2 hal ini disebutkan di dalam ayat 14 ini sebagai senjata pertama. Paulus menjelaskan bagian-bagian pakaian prajurit Romawi sesuai urutan pemakaiannya. Harus ikat pinggang dulu. Di mana baju zirah itu melekat di sana. Nah, pertama, Paulus menyebutkan ikat pinggang kebenaran. Pada masa itu, ikat pinggang diikatkan di pinggang dan kemudian dikencangkan seperti saat kita memakai sabuk pengaman di mobil ataupun pada pesawat terbang, kita mengencangkan sabuk pengaman itu. Pengertiannya adalah kebenaran harus dikencangkan, artinya harus senantiasa melekat kencang pada diri kita sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu, dan ikat pinggang kebenaran ini harus terus-menerus melekat pada kita dan tidak sekejap pun ikat pinggang kebenaran ini boleh dilepas. Karena ikat pinggang kebenaran ini berfungsi untuk menghancurkan kebohongan iblis. Ingat yang lalu kita bicara, iblis itu kalau berbohong itu bahasa dia, itu karakter dia. Dia tidak usah berpura-pura, tidak usah berusaha untuk berbohong. Itu bahasanya dia. Itu karakter dia. Yohanes 8 ayat 44 mencatat itu. Kalau Tuhan nggak usah berusaha mencoba benar, dia sang kebenaran. Tidak ada kebohongan, kata Rasul Petrus, terdapat di dalam mulutnya. Nggak ada. Orang Farisi pun tidak dapat membuktikan bahwa dia bersalah. Dia tanya dalam Yohanes 8 ayat 32. Ada di antara kamu yang dapat membuktikan dosaku? Dia tantang. Nggak ada. Tapi sebaliknya waktu Yesus menantang orang-orang Farisi yang mengajukan wanita yang tertangkap berdosa dalam hal perzinahan, Yesus menantang mereka, ada di antara kamu yang tidak berdosa? Silakan, lemparkan batu pertama. Mereka menyingkir mulai dari yang tua sampai muda, artinya mereka mengaku tahu bahwa mereka berdosa. Tapi waktu Yesus tantang, bisa nggak buktikan aku berdosa? Nggak ada juga yang bisa, tapi tetap mereka ingin membunuh dia. Ini harus digenapi. Karena tanpa Yesus mati, upah dosa tidak pernah akan dibayarkan.
Karena upah dosa adalah maut dan segala sesuatu harus dibayar dengan darah. Harus dikuduskan dengan darah. Itu kata Alkitab. Ikat pinggang kebenaran ini juga bukan kain tipis yang dipergunakan sebagai hiasan. Ikat pinggang prajurit ini tebal dan kokoh, kuat banget. Seperti yang disebut orang modern sekarang sebagai ikat pinggang atlet angkat beban itu. Keras, kencang. Sisa perlengkapan senjata prajurit terhubung ke ikat pinggang ini. Bagi orang Kristen, kebenaran harus terhubung dengan kita secara kencang, tidak boleh dilonggarkan demi keberhasilan kita. Jadi kita mengikatkan pinggang kita dengan kebenaran. Itu senjata pertama, agar iblis tidak dapat masuk, tidak dapat memanipulasi ataupun menuduh kita. Kebenaran sebagaimana didefinisikan Paulus mencakup informasi yang akurat mengenai Allah dan kabar baik tentang Yesus. Efesus 1 ayat 13, Efesus 4 ayat 15, Efesus 4 ayat 21 dan ayat 25 menceritakan tentang ini semuanya. Dari sudut pandang logika kita, ini juga merupakan pernyataan yang masuk akal. Kebenaran mengikat semua hal lain. Jika kita tidak benar, yang lainnya runtuh, gagal. Karena itu ikat pinggang kebenaran ini harus menempel kencang pada kita, harus dikencangkan, harus dikuatkan. Baru senjata yang lain dapat melekat pada kebenaran itu. Pedang melekat pada ikat pinggang itu bukan? Pedang roh adalah firman. Firman itu melekat kencang pada kebenaran yang kita laksanakan, kita kerjakan. Jika kita hanya tahu secara teori, tidak melakukannya, kita melepaskan ikat pinggang itu dan meletakkannya di tempatnya. Di meja, tergantung di dinding, dan sebagainya. Ikat pinggang harus melekat kepada pinggang itu. Kebenaran itu harus melekat terus, agar yang lainnya dapat melekat kepada ikat pinggang itu. Jika kita berbohong, kita melepaskan kebenaran. Tanpa kebenaran yang menyatukan semua yang lainnya, kita hanya akan memiliki bagian-bagian yang terputus-putus dan tidak terhubung dan tidak berfungsi sama sekali. Apalagi kalau kita mencopot kebenaran itu dan hidup dalam kebohongan. Kita tidak memiliki ikat pinggang untuk menempatkan senjata-senjata yang lain. Iman, tadi kita sebutkan sebagai perisai. Serdadu dulu yang berperang kan bawa perisai. Perisai iman kita sebut. Bagaimana perisai iman itu akan ada kalau kebenaran tidak melekat kepada kita? Yang kedua, selain daripada ikat pinggang kebenaran, adalah baju zirah keadilan. Ikat pinggang kebenaran ini akan menahan baju zirah itu pada tempatnya. Serta pedang roh dalam Efesus 6 ayat 17 melekat pada ikat pinggang kebenaran ini. Senjata-senjata ini melekat. Baju zirah itu melekat. Waktu kita melonggarkan ikat pinggang itu, baju zirah itu kan terlepas dengan sendiri. Nah, baju zirah orang Romawi biasanya terbuat dari perunggu. Terbuat dari perunggu atau rantai besi berbentuk bundaran-bundaran begitu. Seperti ring-ring. Dan akan menutupi bagian-bagian tubuh yang penting dan vital seperti jantung, paru-paru, bagian perut. Nah, ring-ring besi ini dihubungkan satu dengan yang lain. Ini baju zirah. Saya rasa kita sekalian pada lihat ini. Ya, kebenaran atau melakukan apa yang benar sangat penting untuk melindungi kehidupan orang percaya melalui peperangan rohani. Selain itu, baju zirah adalah sarana utama identifikasi. Ini adalah salah satu cara yang lebih jelas bagi para prajurit untuk saling mengenali pertempuran. Dalam pertempuran dia kenal siapa teman, siapa lawan. Demikian pula, perilaku orang Kristen dimaksudkan untuk mengidentifikasikan mereka kepada dunia dan orang percaya lainnya sebagai pengikut Kristus. Baju zirah keadilan. Jika ikat pinggang kebenaran tidak ada, tadi saya katakan baju zirah keadilan pun tidak dapat melekat di sana. Jika kita tidak benar, kita otomatis tidak adil. Bagaimana keadilan dapat ditegakkan tanpa kebenaran? Nggak mungkin. Kita benar, kita adil,
Orang akan melihat baju zirah keadilan ini. Ya, dia benar dalam hal ini. Dia menggambarkan Kristus itu sendiri. Dia dalam hal ini. Dilihat atau tidak dilihat majikan, kita tetap secara adil menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita diperintahkan untuk berdiri tegap dalam Efesus 6 ayat 14 ini? Berdirilah tegap. Kita lihat ya. Efesus 6 ayat 14 adalah bagian dari wacana Paulus tentang peperangan rohani. Dimulai dari sana ya. Ayat tersebut berbunyi, jadi ini adalah kalimat yang menyatakan kesimpulannya. Jadi kita pergi atau tidak? Jadi kita pergi hari Selasa ya. Jadi kita pergi atau tidak? Simpulkan dong. Beri pernyataan yang tegas dong. Jadi kita pergi hari Selasa ya. Jadi sebuah kesimpulan. Mengikuti sebuah kesimpulan dari perkataan jadi ini. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Tegap mengenakan ini. Jadi dari kesimpulan itu sebagai orang Kristen harus memiliki ini. Untuk memahami pentingnya perintah untuk berdiri tegap, kita juga harus memahami perlunya mengambil seluruh, bukan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 yang kita baca pada awal tadi berisi metafora Rasul Paulus yang terkenal tentang seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah, bukan senjata kita. Kita menggunakan senjata Allah yang dipersiapkan bagi kita orang percaya. Yang memperlengkapi dan mempersiapkan orang percaya untuk melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Bagian ini mengikuti diskusi yang lebih luas tentang kehidupan yang benar yang dicontohkan oleh Tuhan kita. Efesus 4 dan Efesus 5. Jika kita melakukan kehendak daging, Allah mengatakan jangan. Kita mengatakan Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dia ngerti aku lah. Karena aku masih manusia. Yang kita lakukan itu mengatakan tidak kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu gugurlah ikat pinggang kebenaran ini. Iblis akan mudah masuk. Karena sekarang kita tidak melekatkan senjata Allah, tapi kita melekatkan pikiran pribadi kita, senjata pribadi kita untuk melawan kebenaran. Kita akan dikalahkan. Transisi Paulus menuju peperangan rohani mencerminkan pergumulan internal melawan dosa dan pertempuran eksternal melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Temptation is not a sin. Dicoba itu nggak dosa, tapi melakukan seperti yang disarankan oleh iblis itu dalam bentuk nyatanya itu dosa. Peperangan rohani itu terjadi di dalam batin kita itu. Jika kita entertain, seperti Yesus katakan, jika engkau melihat wanita dan menafsuinya, engkau entertain pikiran kotor tersebut, engkau sebenarnya sudah berdosa. Nah, Yesus tidak ada ini. Dia pernah dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia tidak pernah mengalami apa itu dosa. Kita manusia memiliki ini sejak manusia itu jatuh di dalam dosa. Naluri kita melakukan itu. Daging kita bekerja, mencoba membenarkan diri kita, karena daging kita mengatakan enak lakukan itu. Kita menentang, kita melawan, kita menyingkirkan Tuhan itu. Sehingga waktu dia datang kita tertinggal sebenarnya. Nah, perintah Paulus untuk berdiri tegap dalam Efesus 6 ayat 14 menunjukkan bahwa penting bagi orang percaya untuk mempertahankan posisi mereka. Stand your ground saat menghadapi kekuatan jahat. Kita bukan datang dengan kekuatan kita sendiri. Kita datang dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan.
Persoalannya adalah kita lupa saat kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah kita tidak merenungkan kebenaran firman itu, kita tidak memasukkannya ke dalam hati kita dan melakukannya. Melakukan itu setiap hari. Kita melatih diri kita sendiri. Tuhan melatih kita untuk berperang, kata Alkitab. Melatih. Artinya kita juga melatih berperang melawan iblis itu dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang menggoda kita? Short temper kah? Itu harus kita latih setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana caranya agar kita tetap dapat berdiri tegak melawan iblis dan antek-anteknya ini? Dalam ayat sebelumnya, Paulus mendesak orang percaya untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Ambil, kenakan supaya dapat mengadakan perlawanan. Kalau kita tidak mengambil, Tuhan sudah mempersiapkan, ya salah sendiri. Kalau kita tidak mengambil dan tidak mengenakan, ya kita dikalahkan. Aku sudah ambil. Oh ya? Tapi kita lupa tanya. Sudah diambil? Oke. Kamu sudah kenakan? Artinya kamu sudah mengaplikasikannya. Berapa waktu yang lalu saya mengatakan, Pastor, aku sudah mengenal kebenaran, tetapi kenapa aku tidak merdeka? Saya tanya, sudah kamu aplikasikan belum? Bukan hanya sekedar mengenal. I will come to know the truth will set me free. Aku akan mengenal kebenaran memerdekakan aku. Engkau tidak pernah dimerdekakan sampai engkau mengaplikasikannya. Aku haus, aku sudah ambil air, tapi aku belum minum. Enggak hilang hausnya. You are holding the water in your hand, but you are still thirsty. Until you drink, the water cannot quench your thirst. Ini kenyataan. Jadi ambil, kenakan, praktekkan, aplikasikan. Bagaimana caranya kita tetap berdiri tegak melawan iblis dan enteng-entengnya ini? Ya, harus kenakan ini. Pergunakan agar kita dapat bertahan. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, melambangkan sikap siap dan siaga rohani dalam menghadapi kesulitan. Kita ready waktu diserang oleh iblis. Efesus 6 ayat 11 mengingatkan kita bukan hanya sekedar mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, tapi juga mengenakannya. Bukan hanya ambil. Kenakan, aplikasikan, agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Artinya tanpa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan mengaplikasikannya, mengenakannya, kita tidak akan mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis yang jahat dan licik. Gampang sekali kita ditipu. Short temper kita akan tetap ada di sana selamanya. Mengapa? Jawabannya terdapat dalam Efesus 6 ayat 12. Yang mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita tidak dapat melawan roh-roh jahat di udara dengan daging, nggak mungkin. Harus dilawan dengan pedang roh yang adalah firman Allah. Roh harus dilawan dengan roh. Kita tidak bisa berkelahi dengan iblis dengan kekuatan fisik kita, nggak bisa. Kita harus gunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus kenakan itu. Bagaimana kita mungkin mengenakan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah merenungkan. Satu sisi mengambil Alkitab membaca, sisi lain adalah merenungkan, itu mengenalkannya. Kalau kita hanya sekedar mengambil Alkitab membacanya, hanya sekedar mengambil, belum mengaplikasikannya. Perintah untuk berdiri tegap dikaitkan dengan perlindungan setia Allah terhadap anak-anaknya pada saat persenjataan ini diaplikasikan, digunakan. Baik secara ofensif maupun secara defensif. Mereka yang berdiri tegap
memiliki posisi yang kokoh dan mapan. Mereka diam, tidak bergerak pada tempatnya, layaknya serdadu, dan mereka tidak runtuh di bawah tekanan. Lihat itu serdadu Inggris, penjaga raja, diam, kokoh. Firman Tuhan yang adalah pedang roh berakar dalam kehidupan mereka. Berakar dalam harus. Paulus sangat mengenal perlindungan Allah. Mengapa? Karena dia mengalaminya. Dia tulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9. Dalam segala hal kami, artinya bukan hanya dia sendiri dengan kompanionnya dia. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, ada tangan Tuhan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kuasa Allah yang penuh kasih karunia itulah yang menopang orang percaya melalui pencobaan-pencobaan yang ada. Dan kita dicobai tidak pernah melebihi kemampuan kita. Dalam perjanjian lama, perintah serupa untuk berdiri tegap dikaitkan dengan kehadiran dan pembebasan Allah. Misalnya, dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, Musa memerintahkan orang Israel untuk berdiri tegap dan menyaksikan keselamatan Allah dari orang Mesir. You don't do anything. Just stay there. Berdiri tegap, nonton. Laut Merah dibelah. Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Bukan besok, hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14 ayat 13. Instruksi Paulus dalam Efesus 6 ayat 14 selaras dengan surat-surat Paulus yang lainnya, yaitu untuk senantiasa berdiri tetap, jangan goyah. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus menasihati orang-orang percaya untuk berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, perisai iman ya. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kewaspadaan, keteguhan, dan kekuatan orang percaya datang bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari kekuatan Tuhan. Semakin dalam firman Tuhan berakar dalam kehidupan kita, semakin kuat iman kita dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Jadi bacalah firman Tuhan dalam kesadaran penuh, bukan sekedar lewat, dan simpan dalam hati kita untuk dilakukan. Maka pada saat diperlukan, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita tersebut. Jangan sampai kita menyimpan firman tapi tidak melakukannya. Ada kesempatan berbohong, kita berbohong. Jangan lakukan itu. Di Amerika ini kan banyak loopholes-nya. Berapa sering kita mempergunakan itu. Dan kemudian angkat tangan. Berterima kasih. Mujizat katanya. Itu bukan mujizat kalau memperalat loophole. Dalam Efesus 6 ayat 14, perintah Paulus untuk berdiri tegap merupakan seruan bagi orang percaya untuk mempertahankan posisi mereka di dalam Kristus di tengah-tengah peperangan rohani yang ada. Di tengah-tengah peperangan rohani yang berlangsung, kita tegap, berdiri tegap, dan tetap teguh. Dan kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Dan kita juga tidak akan digoyahkan oleh keinginan daging kita. Begitu besar temptation tersebut. Tapi jika kita memiliki perisai iman yang kuat, kita mengaplikasikan firman itu. Itulah iman. Kita berdiri di atas batu karang kebenaran Allah yang kokoh, yang dinyatakan dalam Yesus Kristus sang batu karang.
Sikap ini merupakan ekspresi iman kita yang kuat kepada otoritas dan kuasa Allah yang berdaulat. Kalau enggak percuma dong kita memiliki firman di dalam hati kita. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dari kejahatan. Seperti yang dinyatakan pemazmur, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimana sang pemazmur Raja Daud ini dapat mengatakan sangat terbukti kecuali dia pernah mengalaminya. Ini kan ditulis berdasarkan pengalaman. Apa pengalaman kita bersama Tuhan itu? Jadi Efesus 6 ayat 14, karena itu berdirilah tegap, kan ada senjatanya disiapkan. Ambil dan kenakan. Pakai, aplikasikan. Jadi berdirilah tegap adalah perintah sekaligus pernyataan tentang posisi aman yang dimiliki orang percaya di tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Itu penting. Jadi kita tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Selanjutnya, orang berdiri tegap harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. Dan kita perlu membahas tentang ikat pinggang kebenaran ini. Kita perdalam lagi. Apakah ikat pinggang kebenaran itu? Efesus 6 ayat 14. Apa sih? Ikat pinggang kebenaran adalah bagian pertama dari seluruh perlengkapan senjata Allah yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 10-17. Bagaimana mungkin kita melekatkan atau menempatkan pedang roh dan semuanya yang lain-lain persenjataan ini jika kita tidak ada tempat meletakkannya, yaitu ikat pinggang. Jadi ikat pinggang ini bagian pertama dan terutama, yang pertama dalam urutannya yang harus kita kenakan dan kencangkan terlebih dahulu. Bagian ini diawali dengan nasihat dari Rasul Paulus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itulah sebabnya kita mengenakan ini. Menjadi kuat di dalam kekuatan dan kuasanya. Bukan di dalam kekuatan dan kuasa daging kita. Karena kita bukan berperang melawan daging. Melawan penguasa-penguasa yang jahat, penghulu-penghulu udara yang jahat di udara. Inilah kunci untuk memahami perlengkapan senjata Allah. Semua perlengkapan senjata Allah adalah milik Allah sendiri. Dan itu berasal dari Dia. Bukan milik kita. Jadi kita pergunakan itu untuk tujuan Tuhan. Kebenaran, keadilan, firman, iman, dan keselamatan semuanya adalah karunia Allah bagi umatnya untuk pertahanan mereka. Semuanya, semua yang saya sebutkan tadi, kecuali pedang roh, yaitu firman Allah, Efesus 6 ayat 17 tadi, bersifat defensif. Sedangkan firman Allah itu sendiri bersifat ofensif. Siap untuk menyerang. Ofensif, kita menyerang. Semua dirancang untuk membantu kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Ikat pinggang kebenaran adalah bagian pertama dan terutama dari perlengkapan senjata yang disebutkan. Karena tanpa kebenaran, tanpa ikat pinggang ini, kita akan tersesat dan tipu muslihat iblis pasti akan mengalahkan kita. Artinya kita tidak mengenakannya saat kita berbohong, memanipulasikan orang lain. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan firman. Berikat pinggangkan pedang roh. Itu artinya. Sedangkan Yohanes 6 ayat 63 mengingatkan kita bahwa firman itu adalah roh dan dia adalah kehidupan. Dan firman itu adalah pedang roh yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan mengalahkan tipu muslihat siasat iblis yang mematikan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kita pergunakan pedang roh yang adalah firman Tuhan itu secara ofensif menyerang iblis. Sehingga dia dapat ditundukkan dan kita tidak tergoda oleh perilakunya, manipulasinya. Karena itu jangan entertain pikiran kotor, jangan entertain pikiran-pikiran kemarahan. Jangan pernah
entertain pikiran-pikiran yang melecehkan firman. Dengan perkataan lain, firman adalah kebenaran yang merupakan pedang roh yang memberikan kehidupan. Karena dia menghancurkan kekuatan musuh. Saat kita dengan iman melancarkan serangan ofensif terhadap iblis dengan mempergunakan firman Tuhan, Yesus juga sama. Maka firman Tuhan yang adalah kebenaran ini akan memerdekakan kita terhadap kelicikan dan tipu muslihat iblis. Yesus mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan kemudian enyala engkau iblis. Ini yang memerdekakannya, diaplikasikan. Sudah sepantasnya ikat pinggang kebenaran menjadi bagian pertama dan terutama dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui dia kita dapat datang kepada Allah Bapa. Oleh karena itu kebenaran merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan seorang Kristen. Tanpa kebenaran, perlengkapan senjata lainnya tidak akan berguna bagi kita karena kita tidak akan memiliki roh kebenaran itu. Tanpa kebenaran ini mau disematkan di mana persenjataan yang lain itu? Tanpa kebenaran mau diletakkan di mana pedang roh? Yang adalah firman Tuhan, yang adalah kebenaran itu sendiri, yang memberikan kehidupan. Dalam merujuk kepada seluruh perlengkapan senjata Allah, milik Allah jadinya ya, Paulus menggunakan gambaran seorang prajurit yang bertempur. Ikat pinggang prajurit Romawi pada zaman Paulus bukanlah tali kulit biasa ataupun kain tipis biasa sebagai hiasan, bukan. Dia tebal, dia kuat. Ikat pinggang itu terbuat dari kulit yang dilapisi logam yang tebal dan berat dengan bagian pelindung yang tergantung di bagian depannya untuk menyantelkan senjata-senjata tersebut. Ikat pinggang itu berfungsi untuk menempatkan pedang prajurit, menyematkannya di sana, dan perlengkapan persenjataan lain-lainnya. Ikat pinggang kebenaran dari perlengkapan senjata rohani memegang pedang roh yang adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 tadi. Jika kita tidak benar, tidak mungkin kita dapat melekatkan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Nggak ada tempatnya. Karena itu kebenaran ini harus melekat kencang dengan kehidupan kita. Pinggang melambangkan tempat di mana kita menempatkan senjata kita. Senjata pertama dan terutama yang harus kita tempatkan pada pinggang kita adalah kebenaran yang adalah firman Allah yang merupakan pedang roh. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus secara aktif memegang kebenaran, bukan hanya sekedar memegang, tapi juga menggunakannya, artinya melakukannya. Ikat pinggang kebenaran adalah bagian penting dari baju zirah pertahanan yang menjaga keberadaan kita yang terdalam dalam melawan, dalam berperang, dalam pertempuran melawan kebohongan dan tipu muslihat iblis. Tanpa pemahaman tentang kebenaran, kita akan menjadi rentan untuk dibawa kemana-mana oleh setiap angin pengajaran, oleh tipu daya muslihat, oleh kelicikan iblis yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Ikat pinggang kebenaran melindungi kita dan mempersiapkan kita untuk pertempuran yang merupakan bagian dari kehidupan setiap orang Kristen. Pertama kali kita melekatkan, mengikatkan, mengencangkan ikat pinggang ini kan berat. Kita nggak terbiasa. Allah melatih kita. Dia melatih kita untuk berperang. Artinya kita harus melatih kebiasaan-kebiasaan seperti yang disampaikan oleh Alkitab. Setelah dibaca, direnungkan, disimpan dalam hati, dan diaplikasikan. Filipi mengatakan yang sama, Filipi 4 dan 8 itu. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, segala sesuatu yang enak, yang noble ini harus kita pikirkan. Pikirkan kata kerja aktif. Harus dipraktekkan, digunakan, diaplikasikan setiap hari. Pada akhirnya kita akan melihat kemenangan itu ada di pihak kita. Selanjutnya pada ayat yang sama dalam Efesus 6 ayat 14, setelah perkataan berikat pinggangkan kebenaran, terdapat kata penghubung dan.
disusul oleh perkataan berbaju zirahkan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Perkataan dan ini menghubungkan, tidak dapat dipisahkan. Dua-duanya penting, sama pentingnya. Karena itu dihubungkan dengan perkataan dan. Dengan demikian, ikat pinggang kebenaran terhubung dengan baju zirah keadilan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi waktu kita mengendorkan ikat pinggang, baju zirah keadilan ini pun kendor. Keadilan tidak ada tanpa kebenaran. Saat ini mari kita selidiki apa yang dimaksud dengan baju zirah keadilan itu. Ya, ingat, tanpa kebenaran tidak ada keadilan. Mana ada? Keadilan itu muncul setelah kebenaran itu dinyatakan, dibuktikan. Keadilan harus dilakukan. Kalau tidak, kita tidak memiliki kebenaran untuk mengabaikan atau memanipulasikan kebenaran tersebut. Apakah baju zirah keadilan itu? Sekarang kita pelajari ini. Kita kupas semuanya ya. Jadi membaca Alkitab harus seperti ini. Efesus 6 ayat 11 menasihati orang percaya untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 14 hingga 17 mengatakan, sekali lagi dengarkan ini baik-baik ya. Jadi, ini kesimpulannya, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, harus rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16, dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya, pergunakanlah perisai iman. Dalam keadaan tenang, hati gembira, pakai perisai iman. Dalam hati susah, pakai perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bukan waktu hanya hati susah kita pergunakan perisai iman, waktu hati senang juga. Kalau iblis lihat orang itu lagi senang, lagi aman-aman, dia godain, tadi cubit sedikit. Waktu Hawa digoda, apa kan lagi susah? Enggak kan, lagi dalam keadaan senang. Dia goda, dikasihkan input-input yang membingungkan. Tapi kalau kita mempergunakan firman Tuhan yang adalah kebenaran absolut, makanlah buah itu. Tuhan tahu saat engkau makannya bukan engkau mati, engkau justru memiliki pengetahuan tentang yang baik dan buruk, engkau sama seperti Allah. Kita tahu ini bohong karena Allah mengatakan pada hari memakannya engkau mati. Kalau kita mengenal ini, kita akan mempunyai kemampuan untuk mengusir iblis. Tapi kalau kita mengizinkan iblis untuk berbicara lebih lanjut, kita terpengaruh, kita akan entertain pikiran itu. Karena itu kita harus latih pikiran kita sejalan dengan firman. Dan tidak boleh keluar dari standar firman. Karena itu kebenaran absolut. Nggak ada tawar-menawar. Efesus 6 ayat 11 itu ya. Sudah. Nah, gambaran yang digambarkan adalah seorang prajurit Romawi atau Israel yang bersenjata, yang siap berperang dengan segala perlengkapannya terletak pada pinggangnya. Seorang prajurit bersenjata biasanya mengenakan baju zirah yang terbuat dari perunggu atau cincin-cincin logam besi yang saya katakan tadi, yang dihubungkan satu dengan yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai chain mail. Baju zirah ini menutupi organ-organ vital, yaitu jantung, paru-paru, dan perut, abdomen, serta dilengkapi dengan pengait atau gasper yang mengikatkannya ke ikat pinggang yang tebal tadi. Jika ikat pinggang dilonggarkan, baju zirah itu akan terlepas begitu saja. Nggak ada pertahanan lagi. Kita punya ikat pinggang kebenaran, tapi kita tidak mengikatkannya. Apa faedahnya, apa gunanya, apa fungsinya? Iblis datang, kita nggak mengenakan, ya udah. Bye-bye, dimakan. Tapi kalau kita mengenakannya, mengikatkannya pada pinggang dan menggunakannya, saat iblis datang kita siap. Ketika Paulus membandingkan baju zirah Allah dengan perlengkapan militer, setiap bagiannya melambangkan sebagian kekuatan Allah yang ia berikan
kepada kita saat kita menjadi anak-anaknya. Pada hari itu, baju zirah keadilan mengacu pada keadilan yang telah dibeli bagi kita oleh Yesus Kristus di kayu salib. Keadilan itu diberikan kepada kita. Kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Adil banget karena dia membayar upah dosa kita. Pada saat keselamatan, baju zirah diberikan kepada setiap orang berdosa yang bertobat dan percaya serta beriman kepada Yesus Kristus. Baju zirah itu secara khusus dirancang Allah untuk melindungi hati dan jiwa kita dari kejahatan dan tipu daya. Sesuai dengan ukuran kita. Saya orang yang kecil, ya ukuran saya, ukuran S. Orang yang tingginya 6 feet lebih 180 ya ukurannya L. Persis seperti kita. Tapi sama fungsinya kan. Ada orang yang kecil imannya besar. Perisainya kuat. Pahlawan iman. Abraham disebut pahlawan iman. Perbuatan kita yang benar tidak pernah dapat menandingi serangan setan karena kebenaran kita bagaikan kain kotor. Kita harus mempergunakan kebenaran Kristus yang adalah firman Allah. Kita nggak bisa perang melawan setan. Lu tahu nggak gua orang baik? Nggak ada gunanya. Setan juga bilang, sebaik-baiknya lu pikiran lu jorok, lu benci sama si ini, si itu. Nggak lebih dari kain kotor, kata Alkitab. Nggak mungkin kita gunakan kebenaran kita. Kita nggak pernah bisa masuk surga dengan kebenaran kita. Kalau kebenaran kita dapat menyebabkan kita masuk surga, Allah tidak perlu berinkarnasi menjelma menjadi manusia dan mati untuk membayar upah dosa. Nggak gunanya. Karena kebenaran kita tidak pernah dapat menyelamatkan kita, tidak pernah dapat berperang melawan iblis, kita harus mempergunakan kebenaran Allah. Allah mempergunakan keadilannya, mempergunakan kebenarannya, menunjukkan keadilannya di dalam kebenaran tersebut dengan mati bagi kita untuk membayar upah dosa. Perbuatan kita yang benar tidak dapat menandingi serangan setan karena kebenaran kita bagaikan kain kotor, kata Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kita perlu kebenaran Tuhan Yesus yang sempurna. Baju zirah keadilan memiliki nama Kristus yang tertera di atasnya. Seolah-olah ia berkata, kebenarannya tidak cukup untuk melindungimu. Pakailah kebenaranku. Istilahnya made in Christ, kira-kira begitulah. Kita gunakan itu. Terpampang nama Kristus di sana. Kita diperintahkan untuk mengenakan baju zirah keadilan ini. Yang menyiratkan bahwa kita tidak serta-merta mengenakannya sepanjang waktu. Kenakanlah. Kenapa Alkitab mengatakan kenakan? Artinya ada orang yang tidak mengenakannya. Kenakan, jangan hanya dipandang. Kenakan, aplikasikan, pakai. Mengenakan baju zirah keadilan, Allah menuntut kerjasama dalam bentuk keputusan dari pihak kita karena kepada kita telah diberikan kebebasan untuk berkehendak, free will. Untuk mengenakan baju zirah keadilan, pertama-tama kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran dengan erat. Tanpa kebenaran Kristus, kebenaran kita akan didasarkan pada usaha kita sendiri untuk mengesankan Tuhan. Who are you going to impress? God is not impressed. Hal ini mengarah pada legalisme atau penghukuman diri. Roma 8 ayat pertama. Sebaliknya, kita memilih untuk mengakui bahwa terpisah dari Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Aside of me, apart of me, you can do nothing. Kita ranting yang melekat pada pokoknya. Terlepas mati. Pokok yang memberi kita hidup. Kita melihat diri sebagai sumber di dalam Kristus. Ya. Diri kita sebagai di dalam Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku, kata Paulus. Seperti itu kita melihat. Dan bahwa terlepas dari kegagalan kita, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga waktu Bapa melihat kita, Bapa tidak lagi melihat dosa kita, tidak melihat kebenaran kita yang adalah kain kotor, tapi dia melihat kebenaran Kristus yang diperhitungkan, yang dihibahkan kepada kita.
Karena itu kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita mengenakan ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan dengan mencari Tuhan dan kebenarannya di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Kita menjadikan Tuhan dan jalan-jalannya sebagai tempat tinggal kita. Kita senang dengan perintah-perintahnya dan menginginkan jalan-jalannya menjadi jalan-jalan kita. Ketika Tuhan menyingkapkan suatu area perubahan kepada kita, dipanggilnya kita untuk bertobat, kita harus taat dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. Pada titik di mana kita berkata tidak, kita menolak untuk melakukan apa yang diperintahkannya, seperti menolak untuk melakukan yang apa Allah katakan. Dia proceed dengan keinginan dia membunuh Habel adiknya. Ya, pada titik di mana kita berkata tidak kepada Tuhan, kita membuka celah pada ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan tempat anak panah setan dapat menembusnya. Jadi waktu kita mengatakan tidak, kita melonggarkan ikat pinggang kebenaran, otomatis baju zirah keadilan rontok, anak panah iblis dapat menyerang kita. Saat kita mengenakan baju zirah keadilan Kristus, kita mulai mengembangkan kemurnian hati yang diwujudkan dalam tindakan yang melambangkan kebenaran itu sendiri. Tindak tanduk kita harus benar, perilaku kita harus benar, sesuai dengan Alkitab. Mengenakan baju zirah keadilan ini menciptakan gaya hidup untuk mempraktekkan apa yang kita yakini di dalam hati kita. Saat hidup kita menjadi serupa dengan gambar Kristus, pilihan kita menjadi lebih benar. Dan pilihan salah ini juga melindungi kita dari godaan dan tipu daya lebih lanjut. Amsal 8 ayat 20, Mazmur 23:3. Nah sayangnya, kita memasukkan perilaku orang tua kita ke dalam hati kita melalui luka-luka yang kita alami. Sehingga tanpa kita sadari, inilah yang kita lakukan dan menyiksa keturunan yang berikutnya. Kita harus memiliki kemampuan, keberanian untuk menggagalkan pikiran-pikiran tersebut dengan menyuntikkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendorong segala sampah ini keluar. Ini dilatih setiap hari. Tanpa dilatih, nggak mungkin. Aku mengenal kebenaran, tapi aku nggak merdeka. Nggak diaplikasikan. Aplikasikan bukan sesekali, tiap hari. Membutuhkan disiplin, konsisten, persisten. Disiplin itu menghendaki konsisten, persisten. Catatkan baik-baik. Disiplin menghendaki konsisten, persisten. Baru bisa terlaksana. Ketika baju zirah keadilan disalahgunakan atau dikenakan dengan tidak benar, baju zirah keadilan itu dapat rusak. Nggak berfungsi sebagaimana harusnya. Tidak mengikuti petunjuknya. Ya. Demikian pula, ada beberapa faktor yang dapat mengganggu keefektifan baju zirah rohani. Dia dapat mengganggu itu. Kita harus menggunakan sesuai dengan instruksi, dengan manual. Kecerobohan misalnya, penyalahgunaan kasih karunia, atau ketidaktaatan dapat menghalangi kemampuan kita untuk berdiri tegap dan mengalahkan musuh dalam hidup kita. Iblis itu nuntut, mengingatkan dosa-dosa kita ini. Ketika kita menoleransi dosa, menolak untuk mengampuni, mengandalkan kepribadian kita, kebenaran pribadi kita, memanipulasi orang lain, menggunakan loophole yang ada untuk mencari keuntungan pribadi, atau membiarkan kekhawatiran duniawi menyita waktu untuk hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada dasarnya kita menanggalkan baju zirah keadilan sehingga mengurangi kuasanya untuk melindungi kita. Kita perlu mengenakan baju zirah keadilan agar dapat memperoleh kemenangan yang disebutkan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saya bacakan 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika kita cepat-cepat menolak ide-ide sesat, menolak pengajaran sesat, menolak penyembahan berhala, menolak nasihat orang-orang fasik, Mazmur 1 ayat 1, tidak boleh duduk dalam kumpulan orang pencemooh, dikatakan kaum fasik. Ya, dan sebaliknya memusatkan perhatian kepada Kristus dan kebenarannya yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita menjaga baju zirah keadilan kita tetap terpasang dan aman.
Summary-nya apa? Tanpa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh, iblis akan menemukan jalannya melalui celah yang kita buka untuk memanipulasikan, menyesatkan, serta menipu kita. Allah telah menyediakan seluruh perlengkapan senjata yang kita butuhkan untuk berjaga-jaga dari serangan iblis. Mengenakan atau tidak mengenakan adalah pilihan kita. Karena Allah pada saat menciptakan manusia telah memberikan kepada kita kebebasan berkehendak. Free will. Saya berharap free will ini kita gunakan untuk tujuan dan purpose yang benar. Dengan demikian kita dapat memilih apapun juga dapat kita pilih dalam kehidupan ini. Tapi itu tidak berarti bahwa kita bebas dan terlepas dari konsekuensi pilihan kita. Konsekuensi selalu melekat pada pilihan kita, baik atau buruk. Jika kita memilih untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita berada dalam keadaan siap menghadapi serangan-serangan iblis pada hari-hari yang semakin jahat ini. Karena itu, mari melangkah dan hidup sesuai dengan perintah dan petunjuk-petunjuk Tuhan, karena di balik semuanya ini terdapat rencana Allah yang indah bagi kita sekalian yang taat kepadanya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Engkau melalui Roh yang Kudus terus berkarya di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk. Dia berkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu. Kesehatanmu. Anak cucumu. Pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan membuat engkau berhasil sehingga namanya dipermuliakan. Bila kita membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili, mohon diri. Shalom.